Halo Jom, seperti biasa kembali lagi sama gua Bang Ojan Jom. Nah, di video sebelumnya gua itu pernah membahas tentang aplikasi standby. Nah, fiturnya itu ada di opsi pengembang Jom. Nah, terus gua nyoba tuh buat eksperimen. Nah, gimana hasilnya kalau misalnya gua batasin semua aplikasi, ya termasuk aplikasi sistem. Nah, terus biarin tuh game yang gua mainin itu gak dibatasin. Nah, hasilnya itu bener-bener beda banget Jom. Nah, terus di sini gue itu nggak ngalamin error aplikasi atau notifikasi aplikasi itu jadi macet. Enggak, pokoknya nama aman banget Jom. Nah, trik ini gue rekomendasiin banget buat kalian yang main game itu sering macet dan cepet banget panas. Nah, sebelum kalian lanjutin nonton video ini ya kalian stop dulu Jom. Dan gue saranin kalian nonton dulu video tentang aplikasi standby. Nah, pertama ya biar kalian ngerti apa itu aplikasi standby dan gimana konsep-konsep cara kerja aplikasi standby dan gimana cara settingnya. Ngerti fitur aplikasi yaitu lebih bagus Jom, jadi bisa setting sendiri ya dibanding nyontek settingan user lain, ujung-ujung nama kagak cocok. Ya sebenarnya sih rubah mode di aplikasi standby itu rubahnya per aplikasi Jom. Ya contohnya kayak kode ini ya, pakai page cake name, jadi cuma satu aplikasi aja. Nah, kalau misalnya kita rubah semua aplikasi termasuk aplikasi sistem, ya tangan kita itu bakalan keket Jom. Nah, jadi di sini gue udah siapin satu file khusus yang bisa kalian pakai buat rubah semua mode di aplikasi itu tanpa harus ngetik kodenya satu persatu. Nah, sebelum kalian jalanin filenya, perlu gue jelasin dulu ya cara edit file ini kayak gimana. Nah, untuk dapetin filenya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi, pokoknya nama gratis. Nah, pertama kalian harus ekstrak dulu, soalnya kan file ini masih cosplay jadi file zip. Nah, setelah diekstrak itu di dalamnya ada satu file namanya adalah optimize.sh. Nah, kalian bisa rubah nama optimize ini pakai nama apa aja, bebas serah kalian pokoknya. Nah, isinya itu barisan kode yang udah disusun ya, kalian tinggal edit-edit aja beberapa kode. Nah, pertama kalian bisa edit di bagian kode pm list page cake. Nah, kode ini mendeteksi semua aplikasi termasuk aplikasi sistem. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian tambahin strip 3 di bagian ujungnya, ya maka kode ini akan mendeteksi aplikasi pihak ketiga aja atau aplikasi hasil download. Jadi perbedaannya strip 3 sama nggak pakai strip 3. Ya, jadi kalian bisa atur sendiri tuh mau semua aplikasi atau aplikasi pihak ketiga aja. Nah, selanjutnya di bawah tulisan do itu kalian ketik kode buat rubah mode aplikasi standby. Nah, kodenya itu am spasi set strip standby strip bucket spasi $app terus spasi mode. Nah, isi modenya ini pakai restricted atau pembatasan. Nah, tanda $app ini manggil variable aplikasi yang udah diatur di bagian atas ini ya. Jadi setiap kalian mau manggil aplikasi maka gunakan $app. Nah, kalau misalnya kalian pakai Android 9, modenya itu pakai rare ya. Soalnya Android 9 itu nggak mendukung mode restricted atau mode terbatas, itu nggak ada. Jadi isi pakai rare kalau misalkan kalian pakai Android 9. Nah, terus di bawah kode IM set itu tambahin sleep minimal 0.5 detik. Nah, buat apaan Bang pakai sleep? Bikin lama aja. Nah, konsep sleep ini ya bukan kode iseng atau nggak guna kayak mantan ya Jum ya. Nah, sleep ini buat ngasih jeda di saat eksekusi kode. Nah, setiap kalian bikin kode execute yang model kayak kode ini nih, nah diwajibkan tambahin sleep setelah barisan kode. Nah, fungsinya itu biar HP kalian nggak overhead selama proses eksekusi. Nah, setiap kode execute itu durasi sleepnya beda-beda. Ya contohnya nih, kode runtime compiler itu sleepnya ya minimal 3 detik ataupun 4 detik. Jadi ya sleep ini bukan kode nggak guna, tapi buat ngasih jeda biar nggak overhead. Nah, kalau udah selesai, nah kalian bisa save filenya, terus kalian bisa jalanin filenya itu pakai aplikasi Driven atau mungkin pakai aplikasi Magic Tuner. Bebas, kalian bisa pakai aplikasi mana aja. Lah, Mang, kok di sini nggak ada tulisan apa-apa, kosong? Nah, kalau misalkan nggak ada tulisan apa-apa dan kalian pengen ada tulisannya, ya tinggal kalian edit lagi aja file yang kalian download atau yang kalian edit tadi. Nah, di bagian bawah kode, ya boleh di bagian bawah sleep ataupun di bagian bawah kode buat execute-nya, kalian tambahin aja ho, terus spasi, terus kalian kasih kutip dan kalian tulis tuh pengen munculin output apaan. Ya misalkan outputnya sukses spasi terus kita panggil variabel aplikasi tadi yaitu dengan mengetik $, kemudian app. Nah, kemudian ditutup lagi pakai
kutip 2. Nah selanjutnya tekan save dan exit. Nah selanjutnya tinggal kalian jalanin lagi aja pakai aplikasi Breven ataupun pakai aplikasi Magic Tuner. Nah alhasil nanti outputnya itu sukses, terus nama paket game atau nama paket aplikasi dari variabel yang udah kita ketik tadi. Kalau misalkan nggak pakai nama variabel kayak $app, mungkin nanti namanya itu berjajar bakalan sama, jadi nggak ada bedanya. Nah makanya di sini pakai nama variabel, jadi biar tahu aplikasi apa aja nih yang dimasukin modenya ke mode terbatas. Jadi kayak gitu cuy. Nah gimana kalau misalkan pengen rubah mode lagi ya, tinggal kalian ganti aja mode restricted tadi diganti pakai mode yang pengen kalian set, misalkan rare atau mungkin working set atau mungkin aktif. Ya kalian sesuaikan aja sesuai sama selera kalian. Ya, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin. Nah, silahkan kalian praktekin. Kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang tetangga ataupun ada teman yang belum bayar utang, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, cuy.